Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan. Hari ini jumpa lagi dengan saya. Dan renungan kita terambil dari kitab Roma, Fatsalnya yang ke-8. Dan saya bacakan ayat 28, 29, dan 30. Roma 8 ayat 28, 29, dan 30. Saya bacakan buat kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat renungan kita, ayat ini dimulai dari ayatnya yang ke-18, yaitu tentang pengharapan anak-anak Allah. Kita tahu bahwa harapan kita, di sekitar kita, di sekeliling kita, itu dunia itu aman, dunia itu damai. Tapi kenyataan apa yang kita lihat, itu terbalik. Mungkin ketika kita buka mata, lalu kita mendengar berita, di sana baru saja terjadi perampokan, di sana baru saja terjadi kejahatan, di sana baru saja terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terkadang kita ini sebagai manusia, kita kenapa dunia ini sudah semakin jahat? Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, inilah tema dari Roma 8 mulai ayat 18, yaitu pengharapan anak-anak Allah. Pengharapan kita semua, dunia ini damai, di sekitar kita damai, nggak ada kejahatan dan segala macam. Tapi apa boleh buat, memang dunia semakin hari sudah dinubuatkan semakin jahat. Sehingga kalau ada orang yang berbuat baik, rasanya aneh. Kalau ada orang yang berbuat baik, rasanya orang itu wah, seperti malaikat yang berbuat baik. Nah, inilah yang menjadi kenyataan. Sehingga orang yang berbuat baik itu kita elu-elukan, kita sanjung, orang itu baik sekali, orang itu baik. Padahal Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan orang itu adalah menurut standar. Memang itulah yang harus kita kerjakan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, lewat pembacaan kita, ayatnya yang ke-28 berkata demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu bahwa Allah itu baik, dan kebaikan Allah inilah yang harus tertular dalam seluruh kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya kita ini bisa terus berbuat baik, meskipun terkadang hidup kita ini penuh dengan tantangan, hidup kita ini penuh dengan godaan dan segala macam. Tapi ingat bahwa jika kita ini anak-anak Allah, maka kita juga harus berbuat baik seperti Allah berbuat baik kepada setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita mulai catat kehidupan kita. Apa yang kita lihat sekitar kita, yang kita lihat mungkin itu kejahatan, yang kita dengar mungkin itu kejahatan, tetapi tetaplah kita berbuat baik, sebab Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah Allah dan Tuhan yang baik. Oleh sebab itu kita tetap harus berbuat baik. Karena apa? Karena kita ini sudah dipilih, kita ini sudah ditentukan, kita ini sudah ditetapkan untuk menjadi anak-anaknya. Kalau bapak kita baik, masa anaknya jahat? Kalau bapak kita baik, maka kita pun sebagai anak-anak juga harus baik. Tetaplah berbuat baik, karena bapak kita itu baik. Tetaplah berbuat baik,
sebab Tuhan Yesus sudah berbuat baik terlebih dahulu buat setiap kita. Selamat menjalankan hidup ini. Tantangan apapun yang kita hadapi, tetaplah berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.